Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bi kathrati dzikrih wattiba'i sunnati nabiyyih wal istiqamati ala tariqatih wal jihadi fi sidqi sabilih li'i'la'i kalimatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Seorang manusia yang nasihatnya banyak dipakai oleh umat Islam pada saat itu, yaitu hamba Allah yang bernama Al-Imam Hatim Al-Asham. Beliau pernah mengatakan, manibda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzibatun. Barang siapa yang mengaku 4 hal tanpa dibuktikan dengan 4 sebagai buktinya, maka pengakuannya dianggap bohong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang ketika mengakui sesuatu, baik itu pengakuan yang bersifat duniawi maupun pengakuan yang sifatnya ukhrawi, maka harus ada bukti, ada konsekuensi, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata beliau, manidda'a hubballah walam yantahi an maharimillah fada'wahu kadzibun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku mahabbah kepada Allah, tapi tidak meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya dianggap dusta, dianggap bohong. Ini menjadikan satu pelajaran buat kita. Ketika kita mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai orang yang beriman, mengaku orang yang cinta kepada Allah, maka bukti pengakuan itu harus siap meninggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah, walaupun itu terasa berat. Ketika mengaku cinta kepada Allah tapi masih mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, pengakuan itu dianggap dusta dan membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, manidda'a hubban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara'i wal masakin fada'wahu kadzibun. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengaku mahabbah kepada beliau, namun benci kepada fakir dan miskin, maka pengakuan cintanya kepada Nabi dianggap dusta atau bohong. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mencintai fakir dan miskin, manusia yang paling peduli terhadap mereka. Bahkan di dalam kitab Al-Barjanji dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta kepada fakir dan miskin. Bahkan di dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim masuk surga bersama-sama. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, manidda'a hubbal jannati walam yatasaddaq fada'wahu kadhibun. Siapa orang yang mengaku cinta kepada surganya Allah, berharap dan rindu masuk ke dalam surga, namun dia tidak mau bersedekah, maka pengakuannya dianggap dusta. Artinya salah satu yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu cara untuk membeli tiket yang akan bisa masuk ke dalam surga. Mengaku cinta kepada surga, berharap ingin masuk surganya Allah, tapi hidup tidak bersedekah, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka pengakuannya dianggap dusta atau bohong. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, manidda'a khaufan nar walam yantahi anid dzunub fada'wahu kadhibun. Siapa orang yang mengaku takut kepada siksa api neraka, berharap tidak ingin masuk ke dalam neraka jahanam, namun tidak meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, pengakuannya dianggap dusta. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, muslimin muslimat rahimakumullah. Ini menjadi pelajaran yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Kita sebagai hamba Allah tidak cukup mengaku cinta kepada Allah, tidak cukup mengaku cinta kepada Rasul, tidak cukup berharap masuk ke dalam surga, tidak cukup agar terhindar dari siksa api neraka tanpa dibuktikan dengan sikap, perilaku, dan amal perbuatan, maka pengakuannya dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, manfaatkan kesehatan kita. Yang pertama, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mari belajar menurut kemampuan kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mari cintai orang-orang yang dicintai oleh Rasul, yaitu fakir dan miskin. Yang ketiga, ketika kita mengaku cinta kepada surga, mari kita beramal dengan amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yaitu banyak bersedekah. Yang keempat, ketika kita ingin terhindar dari siksa api neraka, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan andai kata kita sudah terlanjur melakukannya, ayo
Tidak ada kata terlambat untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afa minkum. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.